lagi di kampus Tuntungan. Sudah jelas. Anjing, apakah suara saya ngeras? Maaf, di sini putus-putus, Kak Let. Putus ya? Nggak tahu sinyal di sini atau sinyal di Bentar, sana. Coba dilanjut aja, Kak. oke. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara kita. Oke, di acara sharing session yang kedua, yaitu tentang optimalisasi unsur manajemen jurnal. Nah, kali ini pemateri kita adalah pengelola jurnal yang Bapak dan Ibu bisa. Oke, baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada pemateri kita, Ibu Miza Nina Adlini dari Jurnal Biologus. Kepada Ibu Miza Nina Adlini, dipersilahkan untuk mempresentasikan
eh, eh, materi tentang optimalisasi pengelola manajemen jurnal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni. Mungkin agak terkendala sinyal ya Bu ya. Tapi alhamdulillah untuk belakangan ini udah lebih terdengar jelas suara merdunya nih. Oke, alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Ketua Rumah Jurnal UIN Sumatera Utara Medan, dan yang saya banggakan rekan-rekan pengelola jurnal yang sayangi. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan sekalian Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita terkumpul di Zoom ini dalam rangka sharing session. Jadi memang kali ini kita sesinya sharing nih, saling bertukar informasi, saling berdiskusi. Jadi bukan seperti seminar ya harapannya. Saya juga berharapnya ini lebih ke diskusi antar kita. Dan kemudian tak lupa pula salawat salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dilanjutkan, apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas atau mungkin ada kendala sinyal juga? Aman, Ibu. Oke, baik, Ditentukan terima aman. kasih. Ya, nanti misalnya terputus-putus atau mungkin misalnya terlalu cepat berbicaranya, mohon dapat diingatkan ya. Dan juga Bulan, nanti kalau ternyata waktunya sudah habis juga tolong diingatkan ya. Terkadang agak-agak lupa waktu nih kalau udah ngomong. Baik, terima kasih izin saya sharing ya. Baik, udah kelihatan tampilan layarnya, Bu? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, langsung aja kita diskusikan nih. Jadi di hari Selasa lalu kita udah membahas terkait dengan eh, bagaimana syarat agar bisa lolos tes evaluasi untuk pengajuan akreditasi jurnal begitu ya. Jadi ini ujung-ujungnya memang terkait akreditasi jurnal sih. Nah, ini merupakan lanjutan dari Selasa lalu di mana kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan unsur bagian manajemen jurnal yang kemudian nantinya hari Selasa depan insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali oleh Bapak Zaini Dahlan untuk bagian unsur substansi jurnalnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya memulai kegiatan ini dengan satu kalimat mengelola jurnal itu asyik. Nah, kenapa dikatakan asyik? Mungkin saya mengumpamakannya seperti uh, misalnya nih, kita ngerjain soal matematika ya. Kalau mengerjakan soal matematika itu kan sebenarnya awalnya mungkin kita merasa sulit gitu, merasa bingung dengan adanya tantangan yang ada dan juga tricky gitu. Namun kalau misalnya kita udah eh, tahu nih caranya, udah tahu trik-triknya bagaimana mengerjakan dan menyelesaikan eh, solusi, mendapatkan solusi dari soal-soal yang sudah ada. Nah, kita dapet tuh feel-nya bahwa wah asik ya ngerjainnya, wah seru ya gitu. Jadi saya juga merasakan feel yang sama saat mengelola jurnal. Sedikit sharing bahwa saya juga mengenal jurnal ini awal mulanya itu di tahun 2019 dan itu sama sekali blank tentang jurnal. Sama sekali tidak ada informasi apapun, tidak ada basic apapun terkait dengan jurnal. Jadi memang sama sekali mulai dari nol gitu ya. Nah, di saat itu saya mencoba untuk mencari belajar otodidak, mencari berbagai informasi yang kemudian alhamdulillahnya mungkin waktu itu tidak lama setelah 2019 kan kita pandemi ya, sehingga banyak nih kegiatan-kegiatan, webinar-webinar, workshop dan sebagainya yang sifatnya daring, sehingga itu cukup memudahkan bagi kita pengelola jurnal mendapatkan informasi. Jadi nggak harus mengikuti berbagai seminar di kota-kota lain, tapi dari Zoom ataupun Google Meet aja itu udah bisa mengcover apa yang ingin kita ketahui. Jadi sangat banyak sekali dan bahkan eh, kami pernah mengerjakan jurnal itu sampai malam-malam nih karena kebetulan narasumber bukan narasumber ya tapi kayak mentor ya
waktu itu ada mentor yang memang hanya bisanya pada malam hari. Jadi jam 9-an itu kalau nggak salah, kami baru selesai dari mulai habis maghrib sampai selesai jam 10 itu hanya membahas dua jurnal, jurnal saya dan juga satu lagi jurnal ada bapak yang ada di Bali begitu ya. Itu saya ingat itu dari timnya ASCEE. Nah, eh, di situ saya benar-benar merasakan effortnya nih, ngelola jurnal kami memang sama sekali blank gitu, nggak tahu apa-apa. Dan alhamdulillah dibantu oleh beliau. Kemudian sejak saat itu mulai mencari sendiri, belajar otodidak, bagaimana ini, bagaimana itu, yang mungkin dasar-dasarnya terkait dengan manajemen khususnya tentang OJS ya, itu tentang IT yang ada coding-coding dan sebagainya itu saya juga nggak paham sebenarnya, tapi adanya panduan yang ada di internet dan berbagai website lainnya, alhamdulillah itu sangat membantu. Saya sangat berterima kasih kepada para penggiat jurnal yang sudah menyediakan website-website tersebut, informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan hal seperti itu bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari sharing pengalaman tadi, saya sebenarnya berharapnya juga bahwa rekan-rekan pengelola jurnal yang lainnya juga dapat merasakan hal yang sama, feel yang sama. Mungkin kita setiap pengelola jurnal merasakan feel yang berbeda, merasakan kesan yang berbeda terhadap jurnal masing-masing yang kita kelola. Jadi harapannya mudah-mudahan kita dapat tuh feel-nya, yang kemudian mudah-mudahan hal tersebut juga menjadikan kita benar-benar care sama jurnalnya itu. Jadi bukan hanya sekedar oke ini tugasku selesai, tidak, tapi memang apa ya, kalau saya menganggapnya kayak kita ngerawat anak sendiri gitu ya, sehingga pada saat mengerjakannya itu tidak menjadi beban. Namun memang di sisi lain, apalagi mungkin yang pengelolanya perempuan ya, yang sudah berumah tangga terutama, ya mungkin kita harus pandai-pandai mengatur waktu bagaimana agar kita bisa tetap uh, mendapatkan waktu yang tepat pada saat kita harus membagi waktu dengan keluarga, dengan pekerjaan, dan juga dengan jurnal tersayangnya kita nih. Oke, nanti mungkin kita dengar sharing-sharing pendapat dari teman-teman yang lain ya. Nah, uh, karena ujung-ujungnya nih terkait dengan akreditasi jurnal, maka mau nggak mau kita wajib tahu yang namanya Arjuna, yaitu lembaga yang mengurusi akreditasi jurnal ilmiah nasional. Jadi kalau nanti kita mau mengajukan akreditasi kan pasti akan mengacu ke website ini. Nah, dari Arjuna sendiri sudah ada mengeluarkan surat keputusan di mana sudah diatur untuk pedoman akreditasi jurnal ilmiah itu. Maka hingga saat ini kita masih mengikuti aturan dan pedoman yang ada pada surat keputusan ini yang terbit pada tahun 2021. Nah, eh, informasi yang terbarunya kemungkinan insya Allah akan ada keputusan untuk pedoman akreditasi jurnal ilmiah yang terbaru, namun masih menunggu proses. Kita tunggu aja informasi selanjutnya. Mudah-mudahan kita tetap bisa mengikuti flow-nya nantinya. Jadi untuk saat ini kita masih mengikuti yang ini dulu ya. Jadi bahasan kedepannya nanti tentang kita dasari dari SK yang ini, yang tahun 2021. Nah, di sini ada unsur dan bobot penilaian di mana eh, kita bisa perhatikan di sini berdasarkan yang pedoman tahun 2021 tadi bahwa ada 9 ya, ada 9 poin, 9 bagian yang biasanya kita isi di borang untuk mengajukan akreditasi jurnal. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah cukup familiar dengan hal ini, namun di sini kita mau membahas lebih rincinya di mana di sini dari ke-9 unsur penilaian, dua unsur ini termasuk ke dalam unsur substansi yang akan dibahas di hari Selasa depan, dan keenam unsur lainnya itu merupakan unsur yang sifatnya manajemen atau manajerial yang bisa memang dihandle oleh pengelola jurnal itu sendiri. Bisa kita lihat di sini untuk jumlah penilaiannya awalnya dulu hampir-hampir imbang ya, tapi sekarang unsur substansial itu lebih tinggi. Jadi meskipun 2 poin, 2 aspek aja di sini, tapi penilaiannya sangat banyak dari sini. Jadi mungkin di hari Selasa depan bisa kita ambil apa-apa saja yang bisa kita manfaatkan dari yang bagian substansial. Namun hari ini kita berfokus di bagian yang manajerial, di mana itu yang bisa dikelola oleh editor secara keseluruhan dan juga kita maksimalkan penilaiannya. Kan kalau misalnya dapat 48 poin kan alhamdulillah ya, tinggal menambah yang substansialnya. Namun di sini ada catatan kalau memang nanti targetnya musim kedua,
paling tidak nilai substansinya itu harus minimal itu 26. Jadi tidak bisa juga di bawah dari 26. Jadi tetap aspek substansi itu menjadi hal yang penting dalam jurnal ilmiah. Nah, di sebelah kanan kita itu ada tabel rencana untuk pedoman yang baru, tapi ini masih menjadi rencana saja yang di-sharing oleh tim RJI di waktu lalu. Mungkin ini juga sudah ada di-spill oleh Bu Rusi dari Selasa kemarin ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat di rencana yang baru itu malahan substansi lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kita lihat aja nanti kalau memang sudah terbit untuk keputusan atau pedoman edaran yang barunya. Nah, di sini saya tekankan bahwa perhatikan butir-butir akreditasi yang berada di bawah kendali penuh dari pengelola jurnal. Maka, kendali penuhnya nih, yang poin A, B, C, F, G, H. Itu yang masih bisa kita usahakan. Bahkan, sampai nantinya saat proses penilaian akreditasi, ini masih bisa kita usahakan. Jadi, bukan berarti setelah kita submit, kita berhenti proses perbaikan improvement jurnal kita di situ, tidak. Tapi pada saat kita sudah selesai submit, kita masih bisa struggling untuk memperbaiki jurnal-jurnalnya kita. Nah, jadi di sini kita fokus ke bagian unsur manajemen yang ada 6 poin tadi. Yang pertama ada penamaan jurnal ilmiah, yang kedua tentang kelembagaan penerbit, yang ketiga penyuntingan dan manajemen jurnal, yang keempat penampilan, yang kelima keberkalaan, dan yang terakhir adalah penyebar luas. Oke, coba kita cek satu persatu ya. Yang pertama penamaan jurnal ilmiah. Nah, sesuai dengan pedoman yang tadi, maka penamaan jurnal ilmiah mungkin poinnya lumayan nih ya. Ada poin tertingginya itu 2, di mana kalau kita lihat indikatornya itu sifatnya spesifik, sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu. Jadi kita coba fokus ke skor yang paling tingginya dulu ya, indikator dengan skor tertinggi. Nah, untuk indikator ini, biasanya ini seperti misalnya kalau di bidang biologi ya, eh, kalau kita buat jurnal pendidikan biologi misalnya, nah itu masih kurang spesifik sebenarnya. Jadi sifatnya masih termasuk yang umum. Jadi kemungkinan poinnya adalah 1. Namun kalau kita buat yang spesifik, nah spesifik itu seperti apa? Seperti misalnya kita buat penjurusannya lagi seperti jurnal mikrobiologi. Nah itu jurnal yang memang spesifiknya membahas tentang mikrobiologi saja, yaitu disiplin ilmu dari ilmu biologinya, lebih rincinya. Namun memang untuk penamaan jurnal ilmiah ini nggak bisa kita ganggu gugat, nggak bisa kita utak-atik lagi karena itu memang sudah akte lahirnya seperti itu. Jadi untuk penamaan jurnal ilmiah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain harus nilai 2, nggak. Karena ini nggak bisa kita paksakan gitu ya. Jadi kalau udah dapat nilai 1 aja udah oke untuk yang ini. Nah kemudian bukan hanya sekedar eh, nama yang nggak kita bisa ubah, yang tidak bisa kita ubah tadi saja, namun kita harus memastikan bahwa semua nama jurnal kita itu di setiap tempat sama, sama persis tanpa ada kurang sedikit pun. Nah contohnya di website nanti kita cek di website nama jurnalnya apa, di header seperti apa, di judul sirahan seperti apa, dan juga yang lainnya. Pastikan itu semua mengacu pada nama yang sudah terdaftar di ISSN, EISSN. Jadi di sini patokan kita, maka kalau di sini namanya jurnal biologus, berarti ada titik duanya, jurnal penelitian pendidikan biologi dan biologi itu untuk anak judulnya, maka di bagian header di website jurnal, lalu ini di metadata jurnalnya, dan kemudian di judul sirahan pada artikel kita, upayakan itu semuanya sama. Jangan sampai ada yang berbeda. Jika nanti Bapak Ibu boleh cek masing-masing di jurnalnya, jika ada perbedaan silakan langsung diperbaiki saja. Nah, kalau ternyata di ISSN-nya itu yang salah, mungkin ada sedikit perbedaan, masih bisa nih mengajukan perubahan nama asalkan tidak banyak. Jadi hanya minor saja. Tapi kalau banyak itu tidak bisa. Nah, kemudian kita lanjut ke kelembagaan dari penerbit. Nah, untuk kelembagaan penerbit, indikator tertinggi yaitu organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, jadi di sini kalau jurnal kita di UINSO, alhamdulillah kemungkinan bisa saja mendapat nilai maksimal yaitu skor 4, karena kita kan memang dari perguruan tinggi ya, namun jangan lupa kolaborasi kita terhadap organisasi profesi yang ada terkait dengan bidang jurnalnya kita. Jadi mungkin kita semua masing-masing memiliki
organisasi profesi yang sebidang dengan jurnal, maka silakan mungkin dibuat kerjasamanya berupa MOU-nya dan itu ditampilkan di website jurnal kita, di laman jurnal kita, agar terdata jelas bahwa oh ya ini ternyata jurnalnya bekerja sama nih antara organisasi profesi dengan perguruan tinggi. Nah, pastikan juga bahwa nama lembaga kita itu nama lembaga penerbit jurnalnya itu dicantumkan di deskripsi jurnal di halaman depan di bagian home-nya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau untuk jurnal Biolokus sendiri ini dikelola oleh uh, Prodi Pendidikan Biologi FITK UIN Sumatera Utara Medan dan berkolaborasi dengan HPPBI. Nah, jadi harus tercantum di sini dan kita bisa membuat link nih di HPPBI-nya ini. Kalau diklik itu nanti akan muncul ke MOU-nya, MOU antara jurnal kita dengan organisasi profesinya tadi. Jadi terlihat jelas. Maka kalau di jurnal ini sebenarnya triknya adalah pastikan bahwa semua yang diperlukan dalam penilaian akreditasi jurnal ini kita munculkan di dalam websitenya kita. Karena itu akan memudahkan asesor. Jadi kalau asesornya seneng nih, kan kalau mudah seneng ya, ya mudah-mudahan ngasih penilaiannya juga bisa lebih baik, lebih objektif juga ya. Jadi jadi beliau asesor-asesornya nggak akan kesulitan nantinya. Nah, nanti pastikan juga kalau memang rekan-rekan yang belum ada memiliki kerjasama dengan organisasi profesi lainnya, pastikan bahwa organisasi profesi tersebut berada di tingkat pusat, jadi bukan di daerah cabang, wilayah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan yang ketiga terkait dengan penyuntingan dan manajemen jurnal. Nah, penyuntingan dan manajemen jurnal ini cukup banyak nih subunsurnya, ada 6 kalau nggak salah. Kita coba bahas satu per satu. Yang pertama tentang pelibatan mitra bestari. Jadi mitra bestari ini nama lainnya reviewer gitu ya. Mungkin kita lebih sering menyebutkannya reviewer. Jadi kalau skor tertingginya itu yang nilainya 6 nih, kita harus melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional. Lebih dari 50% dari total mitra bestari dan berasal dari 4 negara atau lebih. Nah, mungkin di sini yang menjadi tantangannya bagi kita bahwa kita diharapkan bisa mendapatkan berbagai mitra bestari dari dengan diversitas yang beragam gitu ya. Dari 4 negara atau lebih dan bahkan diharapkan 4 negara ini mungkin bisa dari berbagai benua yang ada. Itu akan lebih baik sebenarnya. Jadi di sini yang dikatakan berkualifikasi internasional itu dengan dari berasal dari negara yang berbeda itu sebenarnya hakikatnya adalah uh, yang memang reviewernya itu berafiliasi di negara tersebut. Jadi sebenarnya ya bukan orang Indonesia yang sedang kuliah di luar negeri yang kemudian nanti akan balik lagi ke Indonesia. Nah, sebenarnya bukan seperti itu, tapi memang udah afiliasi tetapnya berada di luar negeri. Namun meskipun begitu, kalau nggak ada opsi lain nggak apa-apa, cantumin aja kalau misalnya kita masih dapetnya adanya yang berkuliah di luar negeri. Karena tergantung asesornya juga. Kadang-kadang ada asesornya baik nih, oke itu dianggap sebagai uh, mitra besar yang berasal dari luar negeri, afiliasi luar negeri, begitu. Oke, namun rekan-rekan semua tidak usah khawatir meskipun nanti kita belum mendapatkan mitra bestari dengan diversitas dari 4 negara atau lebih ini, tetap ada poinnya untuk eh, yang berasal dari 2 hingga 3 negara atau bahkan masih yang dalam negeri semua nih, tapi beda institusi itu ada poinnya 2 kok, gitu. Jadi masih tetap ada poin dan bahkan kalau mungkin misalnya dari UNSU semua, jadi institusinya sama, itu tetap ada nilainya 1. Yang tidak ada nilainya yaitu tidak melibatkan atau gak adanya mitra bestari. Ini yang paling dihindari. Karena ini yang menjadi sorotan juga kemungkinan nanti untuk di pedoman yang baru bahwa pastikan di setiap proses proses editing, proses submit hingga editing nanti di proses reviewnya itu ada uh, peran dari mitra bestari atau si reviewernya tadi. Jadi jangan sampai kita quick submit aja begitu ada yang submit langsung kita terbitkan, tidak. Upayakan tetap ada proses reviewnya. Itu yang paling ditekankan. Jadi kalau dulu rata-rata ada proses reviewnya aja kemungkinan Sinta 4 itu sudah bisa didapat begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang kedua, terkait mutu penyuntingan substansi, di sini diharapkan memang mitra bestari itu tidak hanya, bukan tidak hanya ya, memang tidak sebaiknya untuk mengomentari hal-hal yang sifatnya
layout, halnya teknis yang memang harusnya kerjaan editor gitu. Jadi Mitra Bestari fokus aja nih untuk memberikan komentar-komentar yang sifatnya substansif, yang sifatnya memang mengomentari isi dari si artikelnya tadi, sehingga harapannya artikelnya nanti terbit bisa bagus. Dan yang ketiga itu tentang Dewan Penyunting, kualifikasi dari Dewan Penyunting atau Dewan Editornya ini eh, mirip-mirip sih sebenarnya ya. Lebih dari 50% itu penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara atau lebih. Ini poinnya 5 kalau ini. Tapi minimal paling tidak kita bisa lihat yang C. Nah, kalau kita memiliki dewan editor yang paling tidak dari 2 institusi berbeda saja, itu sudah dapat nilai 1. Jadi pastikan misalnya satu, pasti UINSU ya dari kita ya. Nah, yang satu lagi mungkin kita bisa mencari dari luar UINSU. Apakah dari Unimed, apakah dari USU, UMSU, dan lain sebagainya, bahkan mungkin yang di Pulau Jawa. Nah, itu sudah bisa kita mendapat poin 1. Nah, di sini yang ada beberapa hal yang perlu kita cek terkait dengan editor dan juga mitra bestari atau reviewer tadi. Pastikan bahwa di OJS Bapak Ibu semua ada link URL, baik itu di halaman Dewan Editor ataupun di halaman mitra bestari ataupun reviewer. Karena biasanya kalau nggak ada link URL, kan asesor jadi kesulitan nih, karena ini kira-kira memang kompeten nggak ya reviewernya gitu misalnya. Maka dengan adanya link URL yang isinya publikasi dari si reviewer tadi, dianggap reviewernya tersebut kelihatan nih rekam jejak publikasinya. Ini memang berkompeten nih beliau nih untuk mereview mereview artikel di jurnal ini begitu. Jadi itu merupakan salah satu hal yang cukup penting link URL-nya ini. Nah, kemudian selain itu upayakan halaman editor reviewer itu dipisah. Jadi jangan digabung menjadi editor reviewernya di bawah, tidak. Upayakan linknya berbeda, halamannya berbeda. Editor halaman sendiri, reviewer juga halaman sendiri. Dan kemudian kalau dari segi jumlah editor dan reviewer, ini biasanya disesuaikan dengan jumlah artikel perterbitan kita masing-masing. Jadi mungkin kan tiap jurnal yang kita kelola masing-masing beda nih jumlah eh, jumlah artikel terbitannya. Misalnya, contohnya seperti di Biolokus ya. Di Biolokus kami menerbitkan satu terbitan itu ada 10 artikel. Maka biasanya editor itu akan menghandle satu artikel. Maka diupayakan editornya berarti minimal 10. Dan reviewer, normalnya satu naskah direview oleh 2 reviewer. Maka kalau ada tadi 10 naskah, dikali 2 reviewer, maka paling tidak minimal ada 20 reviewer yang ada di jurnal kita. Itu kalau memang jurnal kita menerbitkan 10 artikel per terbitannya. Yang berikutnya cek diversitas editor. Jadi sesuai ketentuan tadi, diupayakan editor dan reviewer itu ada diversitasnya. Jadi jangan dari satu instansi saja. Kalau untuk editor, dia minimal dari 2 institusi berbeda. Kalau reviewer nggak ada minimalnya, tapi diupayakan diversitasnya semakin beragam. Lalu kemudian upayakan editor dan reviewer sudah memiliki Scopus ID. Jadi dulu sih sempat ada isu bahwa eh, yang dikatakan internasional itu editor dan reviewer yang sudah memiliki Scopus ID. Tandanya sudah ada nih publikasi kita sebagai editor dan juga reviewer di jurnal internasional. Namun selain dari itu, yang memang benar-benar diklaim untuk internasionalisasinya saat ini adalah terkait dengan afiliasinya. Jadi bukan hanya sekedar publikasinya di Scopus ataupun eh, jurnal internasional lainnya, tapi lebih kepada afiliasi dari negara mana. Dan yang terakhir, harus ada bukti kinerja editor dan keterlibatan aktif reviewer di OJS. Nah, ini yang paling penting, di mana ini harus kita buktikan nih. Nanti kalau di Arjuna, asesor itu akan bisa masuk ke dapurnya kita. Jadi pada saat mereka melihat ke dapurnya kita akan kelihatan ini editornya kerja sendiri atau memang bersama tim. Nah, upayakan kelihatan tuh ada peran masing-masing editor di situ kelihatan. Jadi bukan kerja satu orang. Lalu kemudian ada juga peran dari si reviewernya. Jadi ada di situ akan kelihatan historinya bahwa si reviewer ini mengupload hasil koreksinya, hasil komentarnya di OJS tanggal sekian, dan ada file untuk komentarnya. Jadi pastikan komentar reviewer ini ada filenya, terdata di OJS, dan itu secara online. Dan pastikan juga minta tolong nanti ke reviewernya agar reviewer itu bisa bersifat substantif komentarnya. Jadi bukan mengomentari terkait dengan
layout, bahasa, ataupun hal-hal yang sifatnya teknis. Karena itu menjadi sisi dari editornya saja nanti. Nah, untuk yang poin keempat, baik ini masih dalam penyuntingan manajemen jurnal ya. Untuk poin yang keempat yaitu petunjuk penulisan bagi artikel. Ini sebenarnya terkait author guideline ya. Pastikan bahwa kita semua memiliki author guideline yang jelas, yang rinci, yang lengkap, yang substantifnya juga jelas, dan ada template dari jurnalnya kita masing-masing. Ini langsung dapat poin satu. Nah, ini dia ada author guideline dan ada template dari jurnalnya kita. Author guideline, pastikan author guideline kita itu rinci. Jadi rinci itu maksudnya dia membahas tiap bagian artikel, ketentuan yang ada di kita. Misalnya dari judul, ketentuan di judul artikel kita seperti apa. Misalnya kita batasi nih, di jurnal kita batasi maksimal judul artikel itu terdiri atas 20 kata misalnya. Nah, itu harus kita patuhi. Jangan sampai nantinya ada artikel yang publish di tempat kita yang menyalahi dari author guideline tersebut. Jadi misalnya nanti terdapat nih judul artikel yang panjang panjang sekali misalnya sampai 25 kata. Nah, itu kan sudah menyalahi aturan sebenarnya padahal kita sendiri yang membuat aturan. Si editor sendiri yang membuat aturan, tapi editornya juga nih yang menyalahinya. Nah, jadi kalau ternyata ada judul yang mungkin kurang sesuai dari segi panjang atau jumlah katanya, kita bisa berdiskusi atau menginformasikan kepada author untuk memperbaikinya, atau bahkan mungkin bisa kita kasih saran nih bagaimana judul yang eye-catching. Kemudian cantumkan juga penggunaan saran penggunaan untuk reference management software atau seperti Mendeley dan lain sebagainya. Kemudian untuk template, pastikan templatenya itu bentuknya seperti Word misalnya, dokumen yang memang bisa diakses oleh si author. Jadi jangan bentuk PDF. Kalau PDF kan sulit nih nanti si authornya mau menuliskan naskah dalam format atau template tersebut. Maka pastikan templatenya bisa diakses dan dalam bentuk Word misalnya. Nah, yang kelima terkait dengan mutu penyuntingan gaya dan format. Eh, ini baik sekali dan sangat konsisten antar terbitan dan antar artikel itu nilainya 2 nih maksimal. Nah, di sini yang paling penting adalah kita konsisten dalam setiap artikel dan dalam setiap volume atau terbitan yang kita publikasi, pastikan konsisten. Baik itu dalam pengeditannya, ada ketersediaan judul sirahannya, lalu kemudian judulnya misalnya kita taruh di bagian tengah nih. Nah, kemudian pada saat di volume berikutnya judulnya jadi ke pinggir. Nah, itu tandanya nggak konsisten. Upayakan semuanya konsisten, termasuk juga penggunaan huruf, lalu kemudian sub-sub judulnya apa-apa saja, terdiri dari apa saja. Nah, itu semua agar diperhatikan. Kalau ternyata nanti case-nya kita mau mengubah template, jadi kan ada nggak konsisten nih, misalnya antara volume 1 dengan volume 2 misalnya. Boleh saja, tapi kita buat keterangannya di history jurnal bahwa mulai dari volume 2 jurnal ini menggunakan template yang baru begitu. Itu tidak apa-apa, itu tidak menyalahi aturan asalkan dibuat tadi di history. Nah, kemudian untuk poin yang keenam, terkait dengan manajemen jurnal ini ya, indikator tertingginya itu menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh. Nah, bagaimana dikatakan secara daring penuh? Ini poinnya 2, semua proses yang ada di jurnal itu dilakukan secara online. Baik itu mulai dari author submit naskah, penugasan editor, proses review, proses editing, sampai nanti terbit semuanya online. Jadi bukan hanya submit dan publish-nya aja yang online, tapi semua prosesnya itu kelihatan rekam jejaknya di OJS kita. Dan misalnya ternyata ada nih kendala, ada author yang nggak bisa nih submit online, bisa kita bantu gitu. Bagaimana caranya agar bisa disubmit online yang pasti terlihat rekam jejaknya, jangan sampai mereka submitnya ke email misalnya. Nah, itu nggak akan terdata di OJS. Oke, yang keempat yaitu terkait dengan penampilan. Nah, untuk penampilannya cukup banyak, memang kelihatannya sepele sih ya, tapi ini kembali lagi antara konsisten dengan tidak konsisten. Jadi mungkin kita bisa lihat di indikator ini rata-rata bahasanya konsisten dan tidak konsisten. Jadi ini kata kunci utama ya, konsisten.
Yang pertama untuk ukuran bidang tulisan. Jadi kalau di jurnal itu kita menggunakan size A4 untuk kertasnya. Jadi jangan pakai letter, jangan pakai F4. Kemudian tata letaknya itu konsisten antar artikel dan antar terbitan, tipografi konsisten antar artikel dan antar terbitan, resolusi dokumen. Nah, pastikan dokumennya itu beresolusi tinggi, jumlah halamannya kalau yang tertinggi sih sama dengan atau lebih dari 100 halaman. Namun ini juga nggak bisa dipaksakan. Dulu awal-awal Biolopus juga nggak sampai 100 halaman nih, 1 tahun terbitannya. Jadi ya udah nggak masalah, ikutin aja sesuai dengan yang realnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, banyak Oh, Bu Nina, makasih ya. Nanti saya mau bertanya ya Bu Nina ya. iya Ini silakan Prof. iya iya, ini pada Terima kasih Prof. iya hanya beberapa yang aktif Om kan kasihan juga Bu Nina, tapi nggak apa-apa lah siang-siang ya. Nanti saya mau diskusi dilanjut dulu kalau masih punya waktu. Saya akan stay di sini. Eh, saya akan stay di sini. Semoga saya bisa juga melihat wajah-wajah ibu-ibu kawan-kawan di jurnal yang selalu membersamai dan saya mau tahu pergerakan progres jurnal di prodi-prodi ini. Jadi dilanjut dulu Bu Nina kira-kira nanti menit saya tunggu. Saya mau minta advice dari Bu Nina dan bagaimana agar jurnal-jurnal ini terus saya mau tahu kedudukannya sudah posisi bagaimana. Jadi saya akan tanya satu-satu nanti semua kawan-kawan dari prodi-prodi saya akan mau tahu bagaimana kedudukan. Bu Nina, dilanjut saya tetap stay tune di sini ya. Makasih, Baik, terima kasih Nina Prof. Izin kawan-kawan. Prof. Ya. Baik, izin saya lanjutkan untuk poin yang keenam. Desain tampilan website atau halaman website kita diupayakan berciri khas dan informatif. Jadi ini terkait dengan style ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita cek. Yang pertama yaitu penyajian tata letak gambar dan tabel harus konsisten seperti yang tadi saya sampaikan bahwa konsistensi itu yang menjadi hal utamanya. Kemudian konsistensi dalam tipografi juga, ya termasuk jenis hurufnya, open huruf dan lain sebagainya. Lalu resolusi dokumen, upayakan eh, jangan sampai ada gambar ataupun hal-hal yang blur misalnya. Yasuduna Allahu bima ya'maluna Oke, muhit. kemudian kemudian unsur-unsur tampilan kelengkapan jurnal nanti bisa dilengkapi untuk hal-hal yang perlu. Di sini belum ada saya buat ya, tadi ada terkait dengan fokus dan scope, peer review proses dan lain sebagainya. Nanti kita cek aja langsung ya. Nah, yang kelima terkait dengan keberkalaan, di sini ada jadwal penerbitan. Jadi ada beberapa subunsurnya. Yang pertama jadwal penerbitan, kita upayakan jurnal itu terbit tepat waktu. Jadi kalau misalnya kita terbit setiap Juni dan Desember, pastikan sebelum berakhir Juni dan sebelum berakhir Desember jurnal itu sudah terbit. Namun waktu itu saya pernah mendapat informasi dari pemateri di webinar jurnal kalau misalnya ada yang terbit di Juli misalnya, istilahnya keterlambatannya masih sedikit, itu masih ditolerir lah, masih tidak apa-apa untuk ketidaksesuaian. Namun kita pastikan upayakan sesuai dengan jadwal terbit lah, yang pasti sebelum berakhir bulan tersebut. Kemudian yang kedua, penomoran penerbitan, ini upayakan baku dan bersistem. Penomoran halaman itu juga berurut dalam satu volume, jangan loncat-loncat. Dan kemudian yang keempat, pastikan mesin indeksasi kita di jurnal itu berfungsi dengan baik. Nah, ini sudah saya rangkum. Jadwal penerbitannya itu konsisten sesuai dengan timeline atau periode yang tadi kita sebutkan. Kemudian untuk penomoran penerbitan, nah ini diulang setiap volume baru. Jadi contohnya, kita ada volume 1 nomor 1, dilanjut volume 1 nomor 2. Misalnya dalam 1 tahun. Nah, di tahun berikutnya masuk ke volume 2 nomor 1 dan volume 2 nomor 2, begitu seterusnya. Lalu kemudian kalau untuk penomoran halaman, biasanya dalam 1 tahun itu kita masih berlanjut volumenya. Jadi kalau volume 1 nomor 1 tadi itu halamannya 70, di volume 1 nomor 2 itu halamannya masih berlanjut 71. Tapi kalau misalnya sudah berganti tahun, berganti volume nih, udah volume 2 nomor 1 misalnya, itu kembali lagi ke halaman 1. Kembali lagi ke penomornya 1. Jadi bukan lanjutannya. Nah, yang terakhir, pastikan fitur search tidak error. Jadi pada saat kita
buka jurnal kita akan ada tuh tulisan search atau cari ya, mesin pencarinya, pastikan agar itu berfungsi dengan baik. Jadi di situ kita bisa mencari baik dari segi nama, baik dari segi kata kunci lainnya itu bisa kita cari dengan baik. Yang keenam terkait dengan penyebarluasan. Nah, ini terakhir ya sebenarnya penyebarluasan ya. Subunsur yang pertama yaitu jumlah kunjungan unik ke halaman jurnal kita. Nah, di sini kunjungan unik ini kalau kita mendapat lebih dari 50, maka nilainya akan maksimal yaitu 3. Biasanya mungkin rekan-rekan semua sering nih mendapatkan link klik ya, link jurnal ini karena sedang proses penilaian akreditasi. Nah, itu sebenarnya salah satu untuk menambah kunjungan unik ke halaman jurnal tersebut. Dan itu bisa kita akali juga dengan memberikan atau meminta mahasiswa ataupun rekan-rekan lainnya mengklik halaman jurnalnya kita. Upayakan nanti mengkliknya juga sampai ke bagian arsipnya kita. Nah, untuk mengecek kunjungan uniknya ini, kita bisa menggunakan start counter. Jadi di hari Selasa lalu juga Bu Rusi sudah pernah menyinggung tentang start counter. Jadi kalau belum ada nanti bisa diinstal. Kalau sudah ada, dipastikan bahwa nama yang ada di start counternya ini adalah nama jurnal masing-masing. Dan biasanya kalau untuk kunjungan unik itu yang dilihat adalah yang di sini, yang average daily session. Jadi bukan yang ini, tapi di bagian yang ini, yang dilingkari dengan warna merah. Nah, kalau udah lebih 50 aja, itu insya Allah nilainya maksimal. Untuk penyebar luasan, yang bagian pencantuman di lembaga pengindeks, nah ini kalau jurnal kita tercantum di lembaga pengindeks internasional bereputasi, itu nilainya cukup tinggi nih, 8. Tapi kalau hanya lembaga pengindeks internasional saja, nggak yang bereputasi, 6. Dan kalau pengindeks nasional itu 4. Jadi masih lumayan nih poinnya, walaupun hanya 4. Jadi di sini ada beberapa daftar indeks lembaga pengindeks yang diklasifikasikan sebagai lembaga pengindeks yang rendah, menengah ataupun tinggi. Tapi ini sebenarnya dari yang lama ya, karena yang lama itu aturannya seperti ini. Tapi seperti yang rendah itu Google Scholar, yang biasanya kalau misalnya kita mau mendaftarkan indeksasi ke jurnal tersebut nggak ada syarat macam-macam, cuma tinggal daftar aja. Nah, kalau yang menengah ini seperti DOAJ, EBSCO, dan lain sebagainya, itu biasa ada proses-proses tertentu, ada proses penilaiannya, jadi nggak asal masuk aja. Ada seleksi-seleksi yang perlu kita lalui untuk memiliki indeksasi tersebut. Dan yang tertinggi itu yang sifatnya yang internasional tadi, seperti Scopus, WOS, dan lain sebagainya. Jadi ini seleksinya cukup berat, lebih berat gitu ya, lebih tinggi syarat-syaratnya. Nah, untuk indeksasi yang sudah terdata di jurnal rekan-rekan semua, pastikan itu dimunculkan apakah di bagian sidebar ataupun di bagian footer, sehingga terlihat jelas, dan pastikan yang dicantumkan di situ linknya, linknya bisa diklik dan bertaut ke link profil jurnal yang ada di pengindeksnya itu. Nanti bisa dicek satu persatu di jurnal Bapak Ibu. Nah, tapi ada nih case saya pernah melihat ada jurnal di mana dia mencantumkan indeksasinya, namun ternyata di bagian tersebut ada hal-hal yang bukan merupakan indeksasi, seperti Grammarly, Turnitin, kan itu bukan indeksasi ya. Itu merupakan tools atau alat bantu dalam kita mengelola jurnal ataupun menerbitkan artikel. Jadi hal yang seperti ini tidak usah dimasukin ke dalam indeksasi. Nah, yang terakhir di sini tentang DOI, pastikan kita semua memiliki DOI. Kalau tidak ada, nanti mungkin setelah ini bisa diskusi lebih lanjut bagaimana biar ada, dan juga biasanya dari RJI juga memfasilitasi untuk hal ini. Kemudian pastikan DOI yang sudah ada itu aktif untuk tiap terbitannya. Karena case dulu di Biolokus juga ada case-nya ditolak desevaluasi gara-gara DOI-nya nggak aktif nih. Jadi pernah 2 kali penolakan. Yang pertama gara-gara web jurnalnya down, dan yang kedua gara-gara DOI-nya tidak aktif. Jadi mungkin kesannya sepele, tapi itu ternyata perlu, apalagi pada saat masa-masa kita mau mengajukan akreditasi. Jadi ini agar dipastikan terlebih dahulu sebelum nanti submit ya, rekan-rekan semua yang mau mengajukan. Nah, jadi kalau doi-nya tidak aktif, tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau doi-nya aktif, maka dia akan kembali menampilkan laman artikel yang tadinya kita klik doi-nya. Nah, sebelum menutup ini, ada sedikit hal yang ingin saya bagikan terkait dengan kiat sukses pengelolaan jurnal. Jadi ini berdasarkan pengalaman juga ya.
ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama dalam mengelola jurnal, di mana mungkin di sini Bapak Ibu ada yang mengelolanya secara pribadi, sendiri, single fighter gitu ya, dan mungkin ada juga yang sudah punya tim. Pastikan yang single fighter kita upayakan kita mencari tim agar mendapatkan tim yang solid, karena memang jurnal ini bukan kerjaan perorangan, tidak, jurnal ini kerjaan tim. Kalau misalnya perorangan itu cukup berat begitu ya, dan khawatirnya pengelolaan ke depannya menjadi kurang baik. Jadi upayakan kita memiliki tim yang solid, passion, dan juga ikhlas mengerjakannya. Kemudian upayakan artikel yang kita publikasi itu sudah sesuai dengan aturan penulisan atau author guideline yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian pastikan konsistensi antara artikel dengan fokus dan skop jurnal. Lalu kemudian kalau memang ada editor bahasa akan lebih baik, karena bahasa itu menjadi salah satu kunci untuk kita melakukan improvement lebih jauh ke jurnalnya kita. Dan yang terakhir, melakukan benchmarking pada jurnal yang telah sukses. Jadi misalnya nih, kita mau targetnya ke jurnal Sinta 2. Kita bisa lihat jurnal Sinta 2 yang menjadi yang menjadi jurnal panutannya kita, contohnya paling tidak. Saya dulu juga seperti itu, sampai sekarang pun saya seperti itu. Jadi kita melihat ada nih jurnal teladannya kita, jurnal mentornya kita lihat, oh ya kita bisa adaptasi dari situ, kita ATM, atau mungkin yang memang targetnya ke Scopus, kita bisa melihat jurnal Scopus itu seperti apa dan kita adaptasi ke jurnalnya kita. Itu akan lebih mudah. Oke, terakhir ini untuk kita semua, sesama editor, sesama pengelola, upayakan kita punya rasa memiliki jurnal. Kenapa? Rasa memiliki ini penting. Jadi jurnal itu kita kelola dengan baik, seperti punya kita, meskipun itu bukan punya kita ya. Jadi kita mengelolanya juga bisa maksimal. Kita nggak mau jurnal kita ini sampai kenapa-napa gitu. Ada perasaan seperti itu. Dan kemudian dengan adanya itu, maka mau tidak mau bagaimana nih cara kita merawat jurnal? Nah, cara gampangnya kita belajar otodidak. Nah, kalau nggak ada fasilitas webinar dan lain sebagainya, kita bisa belajar otodidak. Meskipun itu masih ada keterbatasan. Jadi, otodidak ini juga bukan hanya sebatas dari YouTube aja, tapi kalau kita mau bertanya dengan yang kita rasa lebih mumpuni, itu juga sangat baik. Dan yang terakhir, kolaborasi dan bangun relasi. Jadi dengan adanya jurnal ini, nanti mungkin rekan-rekan semua bisa merasakan bahwa kita makin banyak nih channel kemana-mana, makin banyak kolaborasi, dan bisa membangun relasi ke berbagai tempat secara nasional ataupun internasional. Insya Allah itu bisa menjadi ajang silaturahim kita kepada akademisi-akademisi lainnya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada Ibu Leni. Silakan Bu Leni. Bu Leni, saya Terima kasih kembalikan. kepada Ibu Nina. Ya, terima kasih kepada Ibu Nina. Slide-nya isinya daging semua ya, termasuk saya yang harus banyak belajar juga kepada Bu Nina. Sampai sekarang mau privat belum sempat-sempat ya Bu Nina ya. Semoga kedepannya ada waktu untuk privat dengan Bu Nina mengenai pengelolaan jurnal ini. Ya, Oke, monggo Bu untuk Bapak Len. dan Ibu, iya, dibuka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Nina. Saya boleh. Boleh, Ibu. Silahkan, Ibu. Saya boleh. Boleh, Bu. Baik, Ibu Leni ya. Terima kasih. Semoga pengelola jurnal di sini sehat-sehat. Mohon maaf, saya tidak begitu menampilkan wajah, tapi saya on camera gitu kan. Sangat kami apresiasi atas kegiatan-kegiatan. Saya melihat seluruhnya kegiatan dari awal di grup. Saya selalu mengikuti kalau sempat saya nimbrung. Pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas semua kegiatan ini. Semoga jurnalnya di 2025 ada yang ini. Saya mau bertanya dulu, Bu Nina, apakah sudah mengidentifikasi semua jurnal prodi dia di stagnat mana? Misalnya, kalau di biologus kan sudah Sinta 2 gitu ya.
Saya kepengen informasi, nanti Bu Nina dan kawan-kawan boleh mengidentifikasi buat dalam suatu di apa Word itu kan. Misalnya berapa yang masih Garuda gitu ya kan. Berapa yang belum memiliki apa tadi DOAJ, apakah masih ada gitu, berapa kelompok. Artinya kita identifikasi dulu. Identifikasi. Ini posisi jurnal misalnya misalnya saya mau tanya dulu. Eh, bahasa Indonesia sudah sampai mana? Bahasa Indonesia sudah sampai mana? Posisi jurnalnya. Ibu Riodah ada? Riyado. Udah Ya, Sinta 5, Bu. ya. Sinta 5. Ah, saya kepengen itu, informasi dulu. Prodi mana lagi yang Sinta 5? Misalnya, kalau Heri Silalahi, masih ada Pak Heri Silalahi? Pak Heri Silalahi masih ada. Ini dari prodi mana nih Pak Heri Silalahi? Ada? Heri Silalahi? Nggak ada. Kemudian Nurul Jannah. Nurul Jannah ada? Nurul Jannah ada? Nggak ada. Kemudian Bu Meyinar ada? Bu Meiniar ada? Bu Meiniar ada? Nggak ada. Saya Pak Katiba? Oh ada. saya Bu, Ibu di prodi mana? saya tidak mengelola jurnal, cuma Prodi? kepingin tahu ya karena kami ada Oh, jurnal baru mulai gitu sendiri dia, Prof. Alhamdulillah. Iya, ada juga jurnal Oh, sendiri. punya tarbiyah apa tidak? Punya tarbiyah Eh, atau tidak? tidak, Prof. Jadi makanya saya nebeng biar tahu perkembangan bagaimana tentang jurnal gitu aja, Prof. Mm-mm. Oh Prof, gitu. untuk Ibu, update ya data makasih, sebenarnya kita nggak sudah apa-apa boleh ada. ikut. Tapi ibu orang tarbiyah nggak mau nolongin jurnal tarbiyah ini kayaknya ya kan? Ibu malah buka jurnal baru ya kan? Nggak apa-apa, Bu, saya nggak nggak dibayar. apa-apa itu. Artinya kita berjuang untuk ini dulu. Ini Bu Nina jadi catatan ini ya, Iya, Prof. Ini sebenarnya Bu untuk Miza, pengelola ini yang jadi ada di catatan sini untuk semua jurnal se-Uinsu, Prof. Jadi bukan hanya FITK, jadi semua jurnal Wensu Uinsu ya, nggak apa-apa, nggak seharusnya apa-apa. ada di sini. Kami Oke, sebenarnya sudah ada, oke, Prof, baik. mendata untuk Saya minta, progres jurnal per masing-masing. Namun udah ada mungkin ya. di tahun ini Saya akan ada boleh di WA update. kan? Oh, boleh, Prof, Bukan. boleh. Gini Bu Nina, Iya, Prof. ya, Ini saya saya minta catat. informasi untuk tarbiyah yang karena kita danai itu ada 17 prodi. Saya kepengen dikelompokkan. Misalnya dia baru Sinta 5, baru Sinta 4, sudah berapa lama gitu kan. Saya pengen informasi itu. Agar apa? Dari sini saya tahu kita mau buat apa ini untuk kelompok yang masih Sinta 5, kita mau bikin apa? Misalnya tadi ini angkanya 1, yang ini angkanya bisa 2. Kalau ada international reviewer angkanya bisa naik 4. Saya kepingin itu gitu. Jadi saya minta data dulu Bu Miza untuk FITK khususnya gitu ya kan. Supaya tidak begini juga gitu kan. Jadi saya minta data untuk khususnya FITK 17 program studi itu sudah berapa lama dia minta informasi, karena ini saya nggak tahu yang mana FITK, yang mana enggak gitu kan. Saya pikir ini. Jadi saya mau tahu dan sudah berapa lama di situ. Agar supaya dari data itu direfleksi nih ya. Dari refleksi kita tindak lanjut. Nah kalau gini-gini kan misalnya bagus gitu. Tapi supaya lebih greget kencang, saya pengen diidentifikasi. Nah ini nanti misalnya satu kelompok Sinta 5 gitu kan. Mbak Dina, supaya dia naik dari Sinta 5, mana instrumennya? Mana instrumen Sinta 5 itu untuk bergerak ke Sinta berikutnya? Kasih instrumennya. Jadi kita mengejar. Kalau semua pegang instrumen-instrumen dari Sinta 5 mau naik misalnya ke Sinta 3 sekalian gitu. Mana instrumennya? Nah, itu akan kita kejar instrumen-instrumennya. Itu maksud saya itu dulu ya kan. Itu dulu karena kita nggak tahu apa yang dibutuhkan jurnal ini nggak. Tapi ketika kita lihat diskusi sama Bu Nina kan,
Bu, ini loh instrumennya. Saya pengen lihat instrumen. Jadi dari instrumen itu kita kejar. Oh, kami butuh refer internasional. Oke, saya jumpakan sama Pak Mas Latif. Mas Latif yang cari, misalnya, gitu kan. Oh, kami butuh penerjemah bahasa. Oh, gampang misalnya. Kita libatkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah di semester 8. Itu sebagai nanti RPL dia, nanti RPL. Dia bisa ganti SKS. Jika dia bisa menyelesaikan beberapa jurnal, kita nggak usah kuliah lagi di kelas. Itu RPL namanya. Jadi sudah pemutaran kurikulum itu kita mendekatkan dunia kerja seperti itu. Kita tidak membayar mahasiswa tersebut, tetapi tolong bantu terjemahkan jurnal ini. Kamu dikasih 2 SKS misalnya, 1 SKS misalnya. Seperti itu dan seperti itu rencana kami di ITK. Jadi Mbak Nina, saya pengen pertama identifikasi dulu prodi ini masih Sinta 5 berapa prodi, masih Sinta 4 berapa prodi gitu misalnya. Belum ada Sintanya Garuda berapa prodi misalnya kan. Terus kalau kita mau nebus ini mana instrumennya? Apa-apa aja yang kita kejar. Instrumen-instrumen itu apa-apa yang kita kejar. Sama kayak kita membuat akreditasi prodi. Kita mengejar instrumen-instrumen itu. Gitu boleh ya. Kalau Bu Nina kita boleh itu aja dulu, nggak usah. Yang Mbak Nina ini udah capek, ada yang dipanggil juga nggak nyaut gitu kan. Kasihan juga Mbak Nina ini. Makanya saya coba mau tahu untuk yang di FITK mungkin saya minta data itu Mbak Nina ya dari kawan-kawan pengelola prodi kan saya belum sempat bersilaturahim secara semua untuk ini. Tapi mungkin dalam waktu dekat kita bertemu lah, khususnya di EPTK. Saya perlu data itu, kemudian saya perlu Mbak Nina, ini siapa saja boleh kalau mau bergabung nanti di Tarbiyah boleh gitu kan. Kita jangan dunia maya, kita ambil waktu slot misalnya pagi jam 9 ke jam 11 gitu, 9 sampai jam 10 setengah 11. Kita data dulu jurnal kita ini supaya kita saya juga tahu sebagai ibunya saya tahu nih apa kebutuhan-kebutuhan anaknya gitu kan paling tidak seperti itu ya Mbak Nina. Saya dari FITK mengucapkan apresiasi atas berjuangnya ini berjuang walaupun ini dia nggak peduli berjuangnya luar biasa. Mikir dulu nah, jadi kalau masalah reviewer dari internasional itu mungkin Pak Mas Latif bisa apa ya kita bisa berdiskusi dia banyak relasinya banyak sobat-sobatnya dan bukan hanya Pak Mas Latif mungkin Bu Rahma juga bisa membantu nanti saya akan membantu dari segi itu gitu kemudian nanti misalnya butuh penerjemah kita punya S2, satu S2 bahasa Inggris itu Bu Miza Bu Nina ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan. Jadi Prof. Tindra Fida ini Bu Dekannya di FITK ya Bapak Ibu semua. Nah, terima kasih banyak Prof atas masukan-masukannya dan juga membantu memfasilitasi jurnal khususnya ada di FITK. Mudah-mudahan nanti di fakultas yang lain harapannya juga bisa sebegininya nih care-nya untuk pimpinan memberikan apa ya perhatian kepada jurnal-jurnal yang ada di dalam fakultas tersebut. Jadi memang rumah jurnal se-UINSU ini harapannya juga bisa membantu untuk hal-hal yang tadi mungkin dimintakan oleh Bu Dekan tadi. Dan untuk data-data yang Prof. Tin minta tadi, sebenarnya kami sudah ada Prof. mendata baik itu di FITK ataupun seluruh jurnal UINSU itu sudah ada data-data terkait dengan akreditasi Sintanya, kemudian untuk sudah ada DOI atau belum, indeksasinya apa, Garudanya sudah ada atau belum misalnya dan lain sebagainya. Namun untuk follow up lebih lanjutnya, nah itu memang kembali ke pengelola jurnal masing-masing. Jadi kita hanya bisa memberi insight seperti ini. Namun untuk effort melakukannya itu kan teknisnya lebih ke pengelolanya. Jadi kalau memang pengelolanya aja juga mungkin kurang bisa untuk berkoordinasi atau mungkin nggak aktif misalnya, kita juga akan kesulitan. Jadi mudah-mudahan saya yakin untuk yang hadir hari ini tuh adalah pengelola-pengelola yang getol nih, yang mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas jurnal kita di UINSU, yang mudah-mudahan kita dapat memberikan dan mendapatkan yang terbaik dari pengelolaan jurnal ini. Sebagai informasi, Prof, mungkin untuk di tahun ini, insya Allah akan ada keluar pengumuman hasil akreditasi, karena rata-rata kalau kita lihat, rata-rata sudah masuk ke tahap penilaian yang mungkin isu-isunya akan segera keluar, maka insya Allah
akan ada lahir akreditasi-akreditasi baru dari jurnal-jurnal kita, baik itu dari VTK ataupun UINSUS secara keseluruhan. Jadi mudah-mudahan nanti data yang sudah ada selama ini itu nanti akan diupdate terlebih dahulu kalau memang pengumuman dari Arjuna itu sudah keluar. Itu saja mungkin Prof. Nanti Oke, mungkin oke. ya, Baik, terima kasih ya Bu Miza Nina. ya terima Senang kasih sekali lah. Prof. Mudah-mudahan pengumumannya bisa membuat kita apa ya, memberikan lebih baik ya di semua lah, tidak mesti di FITK di semua. Saya mau memperhatikan jurnal kenapa sudah bertahun-tahun tidak bisa naik. Ini apa yang menjadi hambatan. Jadi saya akan mungkin akan mendorong ya, mensupport jangan Bu Nina dari rumah jurnal juga. Tetapi paling tidak kami juga harus tahu dan harus refleksi diri. Itu Bu Miza dilanjut. Terima kasih banyak ya semua Ya, kawan-kawan. terima kasih Ya, banyak ya Prof sudah berkenan kasih. hadir. Ya, maaf saya harus kembali ke tempat yang lain ya. Makasih Bu Nina, semangat ya kawan-kawan. Baik Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dikembalikan lagi ke Bu Leni, silakan. Baik, luar biasa sekali. Bukan pertanyaan ya, Ibu Prof seperti memberikan saran kepada kita ke depannya harus bagaimana gitu ya Bu ya. Lanjut pada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber, dipersilahkan. Kalau lagi nggak bisa apa Bu ngomong, bisa melalui chat komentar biar dibacakan pertanyaannya. Atau kalau mungkin Bapak Ibu semua ada yang ingin jurnalnya kita lihat, kita cek atau kita bedah, boleh juga dikirimkan linknya nanti biar kita lihat sama-sama. Bu Miza, kalau saya boleh nggak bertanya? Boleh kali lah spesial pun. Oke, Bu Miza, gimana ya langkah yang harus diambil pengelola jurnal apabila ada terbitannya tertinggal? Misalnya, biasanya dia satu kali terbitan, biasanya jurnal tersebut satu kali terbitan misalnya 5 artikel. Nah, udah waktunya habis, dia tidak memenuhi 5 artikel tersebut, sementara masuk ke periode artikel berikutnya gitu. Kan udah lewat tuh waktunya gitu. Jadi langkah apa yang harus dilakukan pengelola jurnal untuk menutupi kekurangan jumlah artikelnya atau udah lewat aja selanjutnya diperbaiki. Terima kasih Bu Miza. Baik, terima kasih Bu Leni. Kalau memang ternyata dari apa namanya yang terlewat itu tidak terlalu jauh, mungkin masih hitungan satu terbitan, dua terbitan, bahkan masih tiga terbitan pun saya rasa itu masih bisa kita cover, kita tutupin aja, karena kan itu 5 artikel ya. Jadi minimal itu 5 artikel, jadi jangan sampai kurang dari 5 artikel. Maka kita upayakan aja kita tutupin, kita masukin artikel mungkin yang sudah ada, walaupun itu terbitnya misalnya di edisi Juni nih harusnya, tapi masih ada 4 artikel, kurang 1 artikel lagi. Kita dapetin 1 artikel lagi mungkin pada saat di bulan Oktober misalnya, nggak apa-apa itu bisa kita masukin di back issue namanya. Kita masukin di terbitan yang Juninya tadi, sehingga melengkapi terbitan yang sudah ada sebelumnya. Itu akan lebih baik. Jadi tetap kelihatan nih konsistensinya 5, 5, 5, meskipun itu back issue. Itu tidak apa-apa, asalkan juga autornya juga nggak keberatan. Jadi hal seperti itu sebaiknya diinformasikan ke autor, karena kan kadang autor ada perlu ya, misalnya untuk naik pangkat dan lain sebagainya yang ternyata perlu uh, terbitan di atas bulan sekian misalnya. Jadi hal-hal yang memang di luar kewajaran seperti itu sebaiknya tetap kita komunikasikan pada autor. Kalau untuk terbitan yang udah terlalu lama nih seperti jurnalnya Bu Dila waktu itu di Fusi, mereka jurnalnya sudah lama terdiam gitu ya, hibernasi, itu sudah sampai beberapa tahun kosong. Jadi kalau tadi Bu Leni itu masih cuma 001 artikel, nah kalau ini kosong volumenya malahan. Nah itu kalau memang udah terlalu banyak dan kayaknya kemungkinan agak sulit nih kita menutupinya, nggak apa-apa kita tinggalkan aja, kita mulai lembaran yang baru gitu. Jadi kita lanjutkan untuk yang barunya saja, yang memang kita persiapkan untuk pengajuan akreditasi jurnal. Jadi misalnya yang 2 tahun terakhir atau 4 terbitan terakhir itu yang kita maksimalkan, yang lalu biarlah berlalu. Seperti itu seperti ya Bu Leni. Tapi kalau jurnalnya Bu Leni tadi masih bisa ditutupin aja, disisip-sisip aja yang memang masih kurang gitu. Untuk yang lain kira-kira ada kendala Bu Leni?
Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Kepada Bapak dan Ibu yang lain, silahkan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Miza sebagai narasumber, atau bisa ketik di kolom komentar atau chat biar dibacakan pertanyaannya ya, Bapak dan Ibu. Oke, sambil menunggu nih, kalau belum ada yang tanya, kita coba cek jurnal klorofil ya, Bu Leni ya. Jurnalnya Bu Leni nih. Oke, Jangan, Ibu, jangan. nggak apa-apa. Namanya kita belajar. Orang kita aja kok. Namanya kita diskusi. Oke, oke. Oke, coba Oke, baik. kita cek ya. Kalau untuk jurnal klorofil sendiri itu eh mana nih kok mau ini jadi. Bentar ya. Oke. Nah, ini klorofil ini udah Sinta 5 ya, Bu Len ya. Ini yang tadi keterlambatan publikasi, oh ada announcement-nya ya. Ini saya rasa nggak perlu di-announce, jadi ini biar aja nih, diem-diem aja nih untuk tim editornya aja, jadi nggak usah ditunjukin di sini. Kalau volume 8 bulan 1 ini terbitnya setiap bulan berapa aja bulan? Kami Juni, terbitnya Desember setahun ya? 2 kali. Oke, Juni Setahun dua sama kali. Desember. Berarti volume 8 nomor 1 ini Juni ya? Yang volume 8 nomor 2 belum terbit ya, Bu? ini, bulan ya? Belum. Hmm. Oke, jadi nanti Gini, Bu, Mhm. banyak juga artikel yang terreject ya. Ada misalnya artikel itu masuk 30. Nah, sebelumnya kan di-scan dulu kan sebelum melalui Mhm. proses reviewer itu. Nah, Mhm. namun terlalu banyak yang di-scan itu yang tidak memenuhi syarat gitu. Dari situ saya bagaimana ini? Jadi misalnya dari 30 artikel, scan hanya yang memenuhi scan itu hanya paling 5 atau 6 gitu. Saya dari situ agak, Hmm. aduh, gimana nih cara nutupinya gitu. Kalau untuk similarity-nya di sini berapa berapa biasanya Bu Len untuk maksimalnya? 25% maksimal. Jadi rata-rata lebih dari 25% kalau yang di reject tadi. Kebanyakan kalau dari yang apa sebelum masuk reviewer itu yang scan itu Mhm. tidak sesuai gitu. Satu tidak sesuai artikelnya kebanyakan terus terlalu seperti praktikum kalau mereka bilang. Ini seperti laporan praktikum gitu. Mhm. Kemudian eh, tidak maksudnya judul dengan isi tidak sesuai gitu. Ini harusnya lebih ke contohnya seperti e-commerce kan perdagangan hewan ini bukan bukan artikel kita ini tidak nggak cocok masuk ke klorofil gitu walaupun ada hewan-hewannya tapi lebih menekankan ke e-commerce-nya seperti itulah kebanyakan tidak sesuai gitu. Oke, berarti memang ini ya, memang eh, terkendala di fokus dan skopnya. Memang wajar sih itu di reject. Kalau memang dari segi kualitas tulisan itu masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau dari fokus dan skopnya aja udah nggak sesuai, nggak apa-apa itu di reject aja. Nah ini lumayan banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10 Bu. 11. 11 kayaknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya 10. Iya, Oke. Oh 10 10, perterbitan 10. ya. Mhm. Mm-mm. Ini yang masih Nah dua. ini kan ini Mm-mm. harusnya ada lagi terus gimana tips untuk Mm-mm. autor yang sudah masuk reviewer tapi dia sulit memperbaiki artikelnya. Mm-mm. Sudah misalnya Sebenarnya, kita hubungi via email, WhatsApp gitu, tapi nggak diperbaiki gitu sampai ada yang sampai 1 tahun gitu baru, maaf ya Bu, saya sibuk inilah perbaikannya gitu. Kadang saya lupa ini yang nomor berapa gitu. ya itu memang kadang lika-likunya pengelola jurnal ya, kita nih memang menggapai-gapai lagi nih author yang mana gitu ya. Itu memang Benar, benar. tantangannya. Tapi itu asik juga sebenarnya, ya, itu kesannya sebenarnya. Jadi eh, kita di sini posisinya mungkin masih butuh artikel, tapi kalau ini udah Sinta 5 udah ada akreditasinya nih ya, itu cukup menjual sebenarnya bulan. Jadi mungkin bisa dibuat lagi call for paper-nya dan di-share ke berbagai grup-grup jurnal
dan juga ke mahasiswa juga boleh, karena mungkin aja mahasiswa itu nanti akan share ke temannya yang lain yang mungkin bahkan di luar UINSU, karena kan kita pengennya sebenarnya banyak kan yang dari luar UINSU, bukan yang dari UINSU Iya. juga. Maka kalau memang Bu Leni ada temen nih di luar dari UINSU, silakan minta tolong mereka untuk bantu share, sehingga makin banyak nih yang akan tahu terkait klorofil, karena sebenarnya orang bukan nggak mau submit tapi mungkin nggak tahu gitu. Jadi waktu itu ada juga yang pernah tanya sama saya, oh ya jurnal apa ya yang dia Sinta 5 gitu yang masih skopnya biologi. Saya juga notice nih klorofil gitu karena taunya itu gitu juga kan. Dan memang kalau bisa kita sesama instansi yang sama-sama di UINSU juga harapannya juga saling mendukung. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin non biologi sebenarnya kalau ada ternyata informasi atau mungkin ada yang bertanya terkait jurnal yang skopnya biologi misalnya, nah mungkin bisa dibantu nih jurnalnya Bu Leni nih ada klorofil gitu, Sinta 5 nih, yang harapannya nanti mudah-mudahan bisa diproses, direview dengan baik. Lalu waktu itu saya pernah dikasih tahu tipsnya, tapi memang belum belum pernah saya lakukan. Jadi waktu itu masih niat aja prepare, tapi ternyata nggak jadi karena akreditasi udah keluar. Jadi awal-awal dulu masih non Sinta nih, masih payah cari artikel. Itu kami ada rencana dapat masukan dari narasumber waktu itu pas nanya nih pas webinar. Katanya coba adain sayembara jurnal gitu. Jadi kita buat sayembara, ya memang ada modal sih ya untuk menjadikan hadiah nih, ada rewardnya dari uh, ke artikel-artikel terpilih, ke artikel terbaik. Tapi kita tertolong di situ. Kenapa? Karena dengan adanya sayembara, orang pengen submit artikel terbaiknya. Jadi memang dia nulisnya itu yang memang harapannya bagus nih. Nah, kita bisa saring, oh ya yang bagus, oke kita masukin ke sini, 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 gitu. Nah, dengan adanya sayembara itu banyak yang tersebar kemana-mana, dan artikelnya banyak yang bisa kita terjaring yang bagus. Nah, itu akan mendukung sintanya kita. Jadi nanti bahkan bukan hanya Sinta 5, bahkan mungkin Sinta 3 dan Sinta 2 nih jurnalnya Bu Leni gitu. Jadi itu salah satu tipsnya sayembara. Nah, selain sayembara, yaitu tadi mungkin kita harus banyak-banyak ngomongin tentang jurnalnya kita. Jadi orang sampai mungkin udah bosan, tapi saking karena dia bosannya, dia ingat di kepalanya, oh ya klorofil, klorofil. Jadi kalau ada sesuatu pasti, oh ya klorofil aja, oh ya klorofil, gitu. Kalaupun awal mulanya saya juga banyak nih yang nggak kenal dengan instansi yang ada di luar UNSU, apalagi yang ada di Pulau Jawa dan sebagainya. Namun dengan adanya kenalan dari mulut satu ke yang lain, nanya ini, oh ya ada nggak reviewer di sana, kita dapat kolega yang baru, dapat relasi yang baru. Nah dari situ itu akan berkembang gitu. Jadi dari pengalaman mereka yang tadinya kita ajak kolaborasi, yang mungkin tadinya kita mintakan menjadi reviewer, atau mungkin sekedar kita say hello saja, atau bahkan mungkin yang pernah ada MOU ke Prodi, nah itu bisa tuh kita koneksikan ke jurnalnya kita. Jadi, oh ya kira-kira Bu, misalnya di UIN Jember misalnya, ada nggak kira-kira apa namanya rekan dosen yang lainnya yang bisa menjadi reviewer di jurnalnya klorofil. Nah, kalau ada, beliau bisa menjadi salah satu yang juga menyebarkan nama klorofil tadi gitu. Bahkan mungkin bukan hanya di kalangan rekan dosen, di mahasiswa juga, karena mahasiswa itu ada yang S1, S2, S3, mereka masing-masing punya kualitasnya sendiri. Jadi itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita dalam menerima artikel-artikel yang berkualitas juga. Mungkin memang tantangannya di sini meskipun artikelnya belum bagus-bagus sekali, tapi paling nggak kalau udah sesuai dengan fokus dan scope, dengan adanya proses review, artikelnya insya Allah akan bisa lebih bagus. Dan kalau ternyata masalahnya di similarity atau turnitin, itu juga masih bisa diperbaiki. Jadi jangan hanya gara-gara turnitinnya mungkin 30%, sedangkan kita maksimalnya 25%, mungkin masih bisa kita tolerir. Jadi nanti pada saat perbaikan, author bisa memperbaiki tulisannya agar turnitinnya atau similarity-nya itu bisa diturunkan. Itu mungkin trik-triknya, Bulen. Jadi nanti untuk yang Desember ini bisa ditambahkan aja lagi artikelnya, atau mungkin sementara yang penelitian-penelitian rekan dosen yang di UINSO ataupun yang mahasiswa boleh juga dimasukin sementara, karena ini sampai kapan batas akhir eh, akreditasinya, Bu Len? Sinta 5-nya sampai kapan? Sinta 5-nya baru aja, Bu, sampai 2026. Oh, Maksudnya berlaku baru 2026. uh-uh. Berlaku 2026. Kalau Sampai, gitu maksudnya udah sampai, mulai mm-mm, sampai 2026 gitu kan? mm-mm. Udah
sebenarnya tahun ini udah bisa mulai prepare tuh untuk menyiapin artikel-artikel yang bisa nanti dinaikin untuk pas mau akreditasi di 2026. Jadi untuk yang ini, meskipun nanti banyak yang dari UINSU misalnya, kalau memang nggak ada lagi, oke, nggak masalah sih. Mungkin ini nantinya tidak akan masuk ke penilaian yang reakreditasi. Jadi nanti pada saat mau reakreditasi, fokuskan ke yang memang artikel-artikel yang bisa kita dapatkan yang memang kualitasnya baik, yang memang di luar UINSU harapannya. Itu kayaknya Bu Len. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu sarannya. Kepada Bapak Ibu yang lain, dipersilakan. Ini untuk editornya nanti bisa ditambah lagi Bu Len. Kan tadi artikelnya ada 10 ya. Kalau di sini kan editornya ada 4, 5, ada 6. Upayakan nanti editornya ada 10 dan itu oke, ini 20 dari gitu Uni minimal ya. Ismail Davi, ini Uni Maulana Ibrahim. Oke, meskipun nanti harapannya memang kalau bisa mereka juga turut bekerja. Eh, Upayakan nanti Bu Leni memiliki tim yang memang bisa benar-benar bekerja membantu Bu Leni dalam mengelola jurnal. Namun kalaupun memang tidak bisa, mungkin di awal-awal bisa paling tidak pinjam nama dulu untuk menambah list yang ada di editor ini. Tapi saran saya sih bagusan yang memang bisa bekerja, paling tidak membantu hal-hal yang sifatnya oh ya minta tolong untuk cek naskah misalnya dan lain sebagainya. Jadi tetap ada kinerjanya meskipun nggak bisa kita terlalu paksakan yang memang di luar dari UINSU. Oke, baik Bu. Teman-teman yang lain kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Ya, Kita teman-teman biar yang lain, diskusi Bapak Ibu aja. silakan. Ini linknya nggak ada nih ya Bu Len. Untuk yang peer review proses. Not found. Not found. Nanti coba dicek. Refresh. Oh iya, nggak bisa ya? Oke, nah untuk author guideline-nya ini nanti mungkin bisa lebih dispesifikkan aja. Yang ini ditambahkan informasi terkait dengan manuskripnya. Ini untuk dasar-dasarnya udah oke. Nanti ditambahin untuk keterangan per masing-masing section dari artikel, Bu Len, biar lebih bagus. Jadi misalnya nanti ada keterangan tentang judul seperti apa, keyword seperti apa, abstrak seperti apa, introduction apa, di dalamnya seperti apa, sampai nanti ke bagian referensi. Nah, itu upayakan dimunculkan aja di sini. Kalau ini kan masih secara umum aja nih, di manuskripnya ada title, author name, atau affiliation, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau bisa dispesifikan. Dan sectionnya tadi untuk yang introduction, method, dan lain sebagainya itu juga dimunculkan aja di sini. Oke, baik Bu. Oke. Nanti ini juga bisa copy paste Bu Len, author guideline-nya dari jurnal yang lain. Tapi meskipun copy paste, sesuaikan juga dengan ketentuan yang memang Bu Leni dan tim sepakati gitu. Jadi jangan sampai kita sebagai editor melanggar author guideline yang kita buat sendiri. Jadi kira-kira kita sesuaikan aja ini apa nih yang cocoknya untuk di jurnalnya kita. Karena saya pernah mendapati seperti itu. Awal-awal dulu pas mau akreditasi, saya cek author guideline, oh ya kami ada buat nih ketentuan seperti ini, tapi ternyata pada saat realnya di naskah nggak seperti ini. Oke, jadi harus ada penyesuaian lagi nih untuk author guideline-nya. Jadi ini penting nih yang bagian author guideline. Karena dulu kami membuat spesifik rincinya itu malahan di template, bukan di author guideline. Tapi ternyata itu perlu rincian di author guideline, bukan di template-nya. Oke, mungkin itu saja, Bu Len. Kalau misalnya bulan ini ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin Ya, terima kasih. rekan-rekan lain ada yang mau didiskusikan, silakan aja karena kayaknya waktu kita juga udah mau habis ya. Sepertinya private aja ya Bu, banyak sekali Oke. yang harus Oke, jadi untuk rekan-rekan yang lain banyak juga harus yang mau dibahas diskusi nanti. silakan aja. Saya aja yang bertanya nanti. Jadi kita open aja karena kami dulu juga banyak bertanya karena biar nggak tersesat ya.
Bener-bener. Nanti feel free aja ya Bulan ya, kapan ada waktunya silakan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ini Bu Rusi udah join ya? Baru lihat. Maksudnya udah sampai di tempat yang bisa duduk nih kayaknya. Iya benar, baru aja tadi sambil dengerin di jalan. Izin menambahkan Bu Nina, Oh boleh ya silakan Bu sedikit? Rusi. Iya, eh ini khususnya karena tadi yang jurnal yang ditampilkan kan jurnalnya Bu Leni ya. Sekedar menyampaikan saran aja, barangkali bisa sebagai bahan masukan nanti ya. Pertama yang similarity tadi, itu kan 25% ya, itu ini sekali, ketat sekali seleksinya. Jadi mungkin bisa dibuat penseleksian itu, Bu Len, jangan tinggi-tinggi 25%, tapi buatlah misalnya 35%, tetapi yang 35% itu boleh masuk apa seleksi selanjutnya, tetapi diwajibkan untuk menurunkan similarity sampai 25%. Mungkin nanti gitu, karena sayang juga kalau misalnya nggak ketemu artikel yang bagus, tapi similarity-nya tinggi gitu. Barangkali nanti bisa diminta autornya untuk memparafrase dan sebagainya. Kemudian untuk ini reviewer, terutama reviewer ya, kalau editor agak sulit karena kalau editor kita memilih editor itu lebih baik yang udah pernah mereview ataupun sudah pernah menulis di tempat kita. Jadi call for reviewer aja Bu Len. Jadi kemarin di jurnal Usuluddin itu coba-coba sekali aja, oh langsung banyak tuh yang ngisi Google Form, dan ketika di WA itu mau mereka membantu untuk mereview. Jadi mungkin cara promosi kita itu ditingkatkan lagi gitu. Itu saja tambahannya. Terima kasih ya Bu Nina atas eh, apa sharing yang luar biasa ya. Tapi ada satu lagi lah Bu Nina, saya ini juga gimana ya tipsnya untuk nyari reviewer sama editor luar negeri selain yang diajukan sama Memdekan tadi ya. Karena kan sebelum itu kan Bu Nina sudah dapat itu tuh yang Sinta duanya, artinya sedikit banyaknya sudah memenuhi kriteria yang tinggi untuk editor sama reviewer. Boleh sedikit sharing mengenai hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja ya Bulan ya. Oke, jadi Bu Rusi kalau misalnya terkait dengan yang luar negeri itu agak sulit juga memang. Jadi kami kendalanya kemarin banyak yang kalau saya memulainya itu dari bertanya-tanya nih ke reviewer yang sudah ada dan editor yang ada. Jadi rata-rata memang yang dari Pulau Jawa nih yang banyak relasi ke luar negeri karena mungkin mereka udah lebih banyak di kegiatan-kegiatan internasionalnya. Sehingga minta tolong ke mereka kira-kira ada nggak ya rekomendasi uh, dari internasional yang bisa dijadikan sebagai reviewer begitu, lalu kita dikasih kontaknya apakah by email sih biasanya, dan kemudian kita mintakan kesediaan beliau, kita kirim emailnya dan alhamdulillah beliau membalas. Dan ada juga satu yang dari Thailand waktu itu udah rekomendasi nih dari uh, reviewer kita yang udah selama ini berjalan, tapi beliau pertamanya oke, tapi nggak selesai-selesai hasil reviewnya dan bahkan dikirim kembali untuk soft remindernya nggak ada kabar sama sekali. Jadi awalnya kayak udah PHP nih ya, udah oh ya, alhamdulillah udah dari Thailand nih, tapi ternyata zong nggak dapet gitu. Di email berkali-kali pun nggak respon lagi dan dikasih assignment yang lain juga itu lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk yang lainnya mungkin yang dari Malaysia dan lain sebagainya itu juga bisa dapet. Mungkin yang agak sulitnya juga yang reviewer luar negeri itu saya pernah ditolak gara-gara nggak di bidang beliau. Jadi sepertinya mereka itu merasa mereka hanya bisa atau hanya menerima review yang memang benar-benar bidangnya. Jadi kalau kayak kita misalnya saya pendidikan biologi nih, saya masih akan terima nih kalau ada yang mau mereview di bidang pendidikan beliau biologi, apakah itu tentang media pembelajaran, tentang evaluasi dan lain sebagainya. Nah kalau mereka tidak, mereka langsung spesifik, oke, saya bidangnya statistika, jadi saya statistika aja gitu, nggak yang lain. Atau mungkin saya bidangnya tentang lingkungan, padahal lingkungan itu kan biologi ya, tapi mereka hanya mau tentang lingkungannya saja.
nggak yang tentang nyerempet-nyerempet gitu kurang mau. Jadi memang lebih fokus ke bidangnya mereka, review interest-nya. Tapi kalau kita di Indonesia kan masih banyak nih yang mau, oke, review interest-nya banyak nih. Ada yang di bidang ekologi, ada yang di bidang plant culture gitu. Itu masih menerima. Jadi waktu itu juga udah ada dikasih saran kalau memang untuk kita mau mengajukan akreditasi, oke, kita memang harus effort untuk apa namanya mencari yang reviewer luar negeri. Tapi kalau memang sudah nih, biar nggak terlalu kesulitan di kitanya sebagai editor, selama berjalannya banyakin aja reviewer dalam negeri. Tapi reviewer luar negeri diselingi aja satu persatu. Tapi mungkin yang effort yang tadi itu aja Bu Rusi, saya dapat banyaknya itu dari rekan-rekan yang memang reviewer ataupun editor lainnya yang memiliki koneksi untuk luar negeri. Gitu aja Bu Rusi. Melanjutkan pertanyaan Bu Nina, eh, kalau untuk mengajukan review itu apakah per judul ataukah kita meminta secara umum aja, mau nggak kami sedang mencari reviewer, mau nggak bersedia nggak apa mereview di jurnal kami, ataukah kita spesifik nih, oh kami punya artikel ini, bersedia nggak mereview untuk artikel tersebut, gimana itu ya Bu Nina, barangkali pengalamannya. Biasanya lebih baik kalau langsung judulnya aja, karena mungkin dari judulnya itu mungkin bisa ngena, oh ya ini bagiannya ini bagiannya ini gitu. Jadi kalau mungkin secara umum itu kalau kita tanya-tanya aja sih, biar gini, kalau misalnya saya nanya ke teman saya di tempat lain, ini sama-sama tentang uh, biologi ekologi perairan misalnya, namun spesifiknya dia di bidang ikan-ikanan nih misalnya. Nah, mereka akan lebih bisa menyarankan kalau oh ya ini judulnya naskahnya tentang ikan, oh ya si ikan itu ahlinya yang si ini loh gitu. Itu akan lebih spesifik, kita lebih dapat yang ahlinya. Jadi lebih baik kita langsung mintakan sesuai dengan judulnya aja biar lebih dapat nanti koneksinya ke reviewer. Sama satu lagi call for reviewer Bu Rusi. Call for reviewer tapi itu untuk internal sih ya. Untuk internal, untuk yang nasional, untuk yang dalam negeri. Kalau untuk luar negeri itulah masih trikinya di situ. Adapun yang memang pernah saya mintakan juga, boleh nggak Pak rekomendasi untuk reviewer luar negeri. Nah, beliau nggak mau ngasih. Beliau banyak nih koneksi di luar negeri tapi nggak mau ngasih gitu, karena mungkin kan khawatir ya apakah kualitas artikel kita kurang bagus, dan malu nih mungkin kalau dikasih ke reviewer luar gitu, dan dia nggak bisa menjamin hal tersebut. Jadi memang itu salah satu kendalanya juga. Tapi kalau memang tadi dirasa eh, penyampaian dari Prof. Tin tadi itu mungkin nantinya bisa membantu, itu akan lebih baik. Namun mungkin kendalanya juga seperti Bu Rahma ataupun Pak Mas Latif, itu kan bidang mereka kan bahasa Inggris. Apakah mereka bisa membantu juga mencarikan reviewer dari luar negeri yang bidangnya kita, yang bukan hanya bahasa Inggris saja. Begitu mungkin Bu Rusi. Oh ya Bu Leni, tadi untuk editor juga bisa ya ditambahkan call for editor. Jadi tadi Bu Rusi yang menambahkan call for reviewer, call for editor juga bisa. Jadi biar bisa nambah untuk editornya yang memang benar-benar mau nih untuk bekerja sebagai editor. Itu aja. Kayaknya ada lagi Bu Rusi atau Bu Leni atau mungkin teman-teman yang lain. Oke, saya kembalikan ke Bu Leni. Baik, terima kasih Bu Nina. Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi tanya jawab akan segera diakhiri. Sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu, silahkan di-on-kan kameranya. Oke, baik, kita akan berfoto bersama. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Oh, Ibu Fitriani baru on kamera. Ayo kita foto lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan sesi foto barusan, maka acara kita hari ini dalam rangka juga sudah berakhir.
terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di acara sesi kita hari ini. Semoga semuanya sehat selalu, puasanya lancar, dan semua jurnalnya naik ya, naik rankingnya. Yang Sinta 5 naik lagi, lebih baik lagi. Yang udah Sinta 2 bisa naik Scopus. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima Doa kasih kepada Ramadan ini ya. bulan Ramadan ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Ibu pemateri, Kak Rusi. Makasih ya Kak Rusi sudah menginisiasi kami. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Makasih Kak Ketua. Lucy. Mudah-mudahan di Makasih. pekan depan banyak ya yang bisa hadir. Amin, Iya, nanti amin, kita amin, kalau amin. Terima kasih Amin. semuanya. Makasih Kak Nina. Oke. Makasih juga Kak. Makasih Makasih Kak Rusi, Butet. Kak Nina, Nanti semuanya. kita sharing-sharing Siapa aja yang ya. siapa yang jadi host nanti dimatiin aja ya. Oh Kak Nina ini. Oke. Oh Kak Nina, Kak Oke, kita Nina, end meeting ya. gantian. Ya, Oke. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.